Melanjutkan Ichiryu, Pinchini awatezu chansos guru. Tidak terburu-buru di dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kritis, dalam keadaan susah, berusaha menemukan chance di sana. Nomor 27 adalah tentang Aite no Kiwados kate imaska. Apakah Anda berbicara dengan keywordnya lawan bicara Anda kah, atau dengan keyword Anda sendiri? Nah, shodang mo, kosho mo, Aite no Kiwados kate te yang suru no ga yes hikiyoseru kagi. Jadi kunci untuk mendapatkan yes ya, untuk mendapatkan yes atau oke ketika kita baik itu pembicaraan bisnis atau negosiasi apapun, itu ketika kita menawarkan sesuatu, ide kita atau pendapat kita, maka menggunakan keyword yang biasa mereka gunakan itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan yes. Misalnya bagi misalnya semboyan di perusahaan customer kita itu adalah cost, efisiensi, speed, dan kepuasan kepuasan pelanggan. Nah, bagi konsumen kita atau bagi customer kita, bagi klien kita itu adalah sebuah keyword yang yang sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, secepat mungkin kita dapat menangkapnya, melakukan hearing ya. Itu di sana penentuan bisa nggak kita menangkap keywordnya mereka ini. Misalnya dengan seenak kita, misalnya mereka kepuasan pelanggan, mereka menggunakan kepuasan pelanggan, lalu kita ganti dengan customer satisfaction gitu. Kita Inggris-Inggriskan, kita pengen keren atau apa gitu kan. Sebenarnya kan mereka hanya ingin sederhana aja. Bagi kami kepuasan pelanggan, tapi kalau memang perusahaan ini sangat mementingkan customer satisfaction gitu. Walaupun artinya sama, tapi bukan keywordnya mereka lagi. Nah, kalau kita seenaknya mengganti seperti itu, maka itu enggak membuat ini kok orang kok seenaknya aja ya. Keyword kita itu kepuasan pelanggan, sederhana aja gitu ya. Oleh karena itu, sedapat mungkin misalkan keyword dari klien kita itu begitu saja gitu. Dan sehingga di sana perasaannya adalah yang arahan atau ide itu adalah ide untuk mereka, bukan ide untuk kita gitu. Wah, ini ide untuk mereka gitu. Kenapa? Bagaimanapun kita membuat sebuah proposal yang bagus sekalipun, kalau keyword yang kita gunakan itu adalah bukan keyword mereka, yang lebih parahnya lagi, tanpa sengaja kita menggunakan keyword kompetitornya. Nah, di sini perlu hati-hati. Jadi ini intinya adalah kalau dalam bahasa kitanya ini mengenal, ya, mengenal siapa yang sedang kita dekati. Ini kan proses mendekati ini. Bagaimana seorang Ichiryu itu klien-kliennya puas semuanya. Bagaimana memuaskan. Nah, untuk memuaskan itu kita harus mengenal dulu. Nah, kemudian nomor 28, Yeso isoganai, isogasanai. Yes isoganai itu adalah kita nggak terburu-buru ngomong yes, juga tidak memburu-buru untuk mengucapkan yes, ya. Yes isoganai, isogasanai, ya. Itu kita nggak terburu-buru mengucap yes, juga nggak memburu-buru. Kenapa? Dengan tidak seperti itulah cara tercepat untuk mendapatkan yes. Cara tercepat untuk mendapatkan yes itu tidak memburu-buru untuk orang mengucapkan yes gitu. Nah, seringkali kalau kita misalnya diutus untuk pergi negosiasi, pergi apa, dalam kepala kita itu apa? Pokoknya sekali berangkat harus dapat oke deh, ya enggak? Kita pengen apa? Akibatnya apa? Kita jadi tegang. Maksudnya pembawaan kita itu udah pembawaan serius banget, harus dapat yes gitu. Dan kita nggak relax. Dan yang seperti itu, dengan perasaan kita nggak relax itu juga otomatis akan membuat
customer kita, lawan bicara kita itu juga nggak rileks. Mereka dengan perasaan siap tempur ini ke sini. Itu juga membuat mereka nggak rileks ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita seperti yang di sebelumnya itu menggunakan keyword dari customer kita itu. Kemudian sambil kita melihat responsnya, mendengarkan pembicaraannya. Nah, sambil kita menangkap apa sih keywordnya dari customer kita ini. Apakah mereka puas atau tidak puas terhadap proposal atau terhadap ide bisnis atau terhadap produk yang kita tawarkan. Terus di bagian mana kira-kira mereka yang merasa tidak puasnya. Terus bagian mana yang mereka sangat sulit untuk menentukannya. Kan kita tahu orang yang bimbang untuk menentukan ini sebenarnya kita sudah begini gitu kan. Nah, itu kita sebaiknya di pertemuan pertama dan kedua itu katanya kita melihat responnya dulu sambil bertanya. Misalnya seperti ini, proposal A atau proposal B. Misalnya dengan mengucapkan seperti ini misalnya, ternyata sepertinya ide bisnis A dan ide bisnis B itu cocok untuk perusahaan Anda. Itu kan kita udah tahu, ini ternyata kayaknya apa kita lagi bimbang nih menentukan. Atau dengan kata lain, misalnya apakah dalam untuk menentukan ini perlu syarat-syarat lainkah yang bisa kami bantu? Nah, oleh karena itu biasanya di pertemuan pertama kita nggak segera untuk mendapatkan yes dan bawa ke pertempuran kedua, ya, bawa ke pertemuan kedua. Nah, ketika itu apa yang bisa lakukan di pertemuan kedua kita udah tahu mereka butuh apa, dan kita menyiapkan bahan untuk meyakinkan mereka. Dan dari pertemuan pertama itulah kita melatih kemampuan observasi. Kemudian dari sanalah kita menaikkan efisiensi sama keefektifan negosiasi kita, keberhasilan kita gitu. Karena kalau kita dari awal-awal baru mulai karena saking semangatnya, oke, kamu berangkat dulu, coba pergi ke customer ini, biasanya kita terlalu serius ya. Sebaliknya itu bawaannya negatif, bikin customer kesal, bikin apa gitu. Yang pertama itu lagi-lagi yang diminta adalah belajar mendengarkan. Sekian banyak tadi gunakan kata-kata mereka, dengarkan permintaan mereka. Tapi juga tidak berarti kita pasif ya. Kita tidak pasif, tapi kita tidak terburu-buru. Oke, yang terakhir pada pagi ini adalah tentang Daichi no follow wa subini, Daini no follow wa sari. Di follow pertama itu jangan ditunda-tunda. Kemudian di follow kedua itu jangan diberat-beratkan, dengan ringan. Ketika kita menawarkan proposal atau ide atau menawarkan sebuah produk, mungkin pada waktu itu kita sangat bersemangat. Namun seringkali orang waktu menawarkan dia semangat, tapi memfollow enggak gitu. Memfollow itu setelah itu, ya, setelah menawarkan itu harus ada follow, harus ada pekerjaan tambahan sesudah itu. Nah, tentu saja isi dari proposal itu penting. Untuk mendapatkan yes, maka yang paling penting setelah itu adalah bagaimana kita melakukan follow yang tepat. Ya. Follow yang pertama adalah setelah kita tadi rapat, setelah pertemuan itu biasakan mengirim mail untuk mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya sekedar mengucapkan hari ini terima kasih sekali untuk waktunya yang sangat bagus atau sangat apa, tapi juga jangan bombastis terlalu berlebihan gitu. Pembicaraan yang positif tentang rencana kita itu udah pendek aja, terima kasih gitu. Lalu bilang kita menunggu loh, PR-nya kita selesaikan. Misalnya ada PR dan untuk kita pertanyaan-pertanyaan yang segera kami kirimkan, kami bereskan dan segera kami kirimkan. Itu follow namanya. Follow itu cuma untuk membantu menambahkan aja bahwa tadi kita udah hanya sebagai reminder. Terima kasih tadi sudah menyediakan waktunya, dan untuk pertemuan-pertemuan ini segera kita bereskan. Dan di sana klien kita akan melihat, wah ini orang serius deh. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan follow untuk
pertemuan berikutnya, step berikutnya. Misalnya kita menanyakan, ada nggak yang lain yang bisa saya siapkan terlebih dahulu? Atau dokumen-dokumen yang perlu kita carikan dulu, kira-kira yang seperti apa ya? Maksudnya ini untuk tambah-tambahan. Atau apakah perlu kita menyiapkan penjelasan yang lebih detail tentang pembahasan negosiasi kita? Kapan saja kami siap gitu. Nah, yang seperti itu, walaupun hanya sederhana berupa email yang pendek gitu, kasih salam lalu sampaikan yang seperti itu. Nah, sehingga sebelum mereka memutuskan, itu akan sangat menguatkan mereka untuk memutuskan mengambil punya kita untuk sesuai dengan penawaran yang kita berikan gitu. Nah, oleh karena itu di sini yang paling penting itu adalah timing. Setelah pertemuan segera, kemudian sebelum pertemuan berikutnya santai gitu. Maksudnya sekarang bertemu, langsung sorenya dikirim. Nah, kemudian jika sudah ada janji untuk pertemuan berikutnya, beberapa hari sebelum pertemuan berikutnya itu kasih reminder dulu. Ini akan ada pertemuan berikutnya. Kira-kira kita perlu nyiapin ini kah gitu. Itu sekedar sapaan, dan itu namanya kayak kalau di permainan bola itu namanya jemput bola. Dan dengan begini maka sedikit banyak kesempatan akan lebih besar datang kepada kita. Pagi ini 3 ini dulu, yaitu tentang yang pertama tadi adalah gunakan keyword yang biasa digunakan oleh customer care klien kita. Jangan kita gaya-gayaan ya, atau jangan terlalu kampungan ya. Kemudian tidak terburu-buru untuk mendapatkan yes ya. Pertama, dengarkan terlebih dahulu dan lihat respon mereka, lalu siapkan apa-apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, setelah pertemuan segera dengan apakah itu SMS atau WA atau email ya, itu ada follow dari kita untuk ucapan terima kasih. Kemudian sebelum pertemuan berikutnya yang menentukan pengambilan keputusan, itu reminder dengan apa-apa aja yang harus disiapkan. Demikian untuk pembahasan buku tentang cara bekerjanya Ichiryu. Kita sudah masuk ke 29, nanti malam kita akan lanjut ke bagian 30. Terima kasih.